Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyadul Babaldiansyah akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 12 dengan tema Sejarah Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Yang pertama, sejarah hukum syariah di Indonesia. Hukum Indonesia memiliki akar yang kuat di Indonesia. Hukum Islam ada sejak Islam datang ke Indonesia dari abad ke-7 Masehi. Ia tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia berdampingan dengan hukum adat. Bahkan antara keduanya saling memengaruhi. Selain itu juga hukum kontemporer banyak menyerap konsep yang berasal dari barat. Sebelum kekuasaan hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional, bersama sumber-sumber lainnya yang sudah lama hidup sebagai kesadaran hukum masyarakat Indonesia, hukum Islam dalam bidang keperdataan, terutama menyangkut tentang hukum keluarga, tetap berlaku bagi umat Islam sebagaimana telah dijadikan politik hukum oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1848, sejauh pemeluk Islam memberlakukan bagi diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa keberlakuan itu berdasarkan oleh kesadaran umat Islam sendiri, bukan diwajibkan oleh negara. Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup. Ia berjalan di tengah-tengah masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda dengan hukum positif. Hukum positif lahir karena dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa. Bahwa hukum Islam menjadi sumber hukum nasional bersama hukum barat dan hukum adat bukan berarti ia harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif, kecuali sifatnya untuk melayani atau bukan memberlakukan dengan imperatif terhadap yang sudah berlaku sebagai kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sumber hukum Islam. Di sini sumber hukum harus diartikan sebagai sumber hukum material dalam arti menjadi bahan isi untuk sumber hukum formal. Menurut Rifyal Ka'bah, hukum Islam dalam konteks hukum nasional adalah hukum yang berciri sendiri. Menurutnya, hukum Islam dalam pengertian ini adalah fikih lokal, sesuai ijtihad dan kondisi setempat yang diputuskan oleh pembuat undang-undang yang sah dalam suatu negara. Sejalan dengan sudah diakuinya kedudukan hukum Islam di Indonesia sebagai salah satu sumber hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat, keperluan untuk selalu mencari dan menggali khazanah hukum Islam dalam rangka memberikan sumbangsih bagi pembentukan hukum nasional adalah sebuah keniscayaan. Lebih-lebih lagi, hukum Islam sudah lama mendapat tempat di Indonesia dalam konteks keberlakuannya. Sudah begitu lama baik secara normatif, sosiologis maupun yuridis formal. Menurut Amin Summa, alasan terpenting dari keberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah alasan konstitusi atau the reason of constitution, dan alasan sejarah, the reason of history, serta alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri. Sekalipun memang pembentukan hukum nasional yang bersumber pada ajaran syariah tidak bisa dilepaskan dengan konteks politik hukum nasional.
Tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam secara kafah atau sempurna, legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka kebutuhan umat Islam itu sendiri. Oleh sebab itu, hukum benar-benar dijalankan secara konsisten karena dianggap sebagai bentuk pengamalan ajaran Islam yang kafah, sekalipun dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ditambah lagi dengan teori penerimaan otoritas hukum yang prinsipnya menegaskan bahwa hukum Islam menegaskan setiap orang dan siapapun yang telah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Politik hukum nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh latar belakang politik dan budaya hukum yang berkembang sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Saling pengaruh antara hukum Eropa, hukum adat, dan hukum Islam, dan perkembangan hukum modern dari Anglo-Saxon karena perkembangan masyarakat yang semakin global adalah kenyataan hukum yang sahih. Demikian juga pengaruh positivisme hukum nampak lebih kuat, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa pengaruh hukum Eropa adalah lebih dominan, walaupun cita-cita hukum yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya lebih memperhatikan hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat Indonesia. Kalimat syahadat, ia terikat untuk tunduk kepada hukum dan ajaran Islam. Karena bagaimanapun juga, agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaruan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan N.J. Coulson bahwa hukum senantiasa hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Islam memiliki seperangkat ajaran berupa akidah, syariah, dan ibadah. Syariah dalam arti khusus disebut juga dengan fikih, terdiri atas beberapa bidang, yaitu bidang ubudiyah atau ibadah, munakahat dan jinayat, dan muamalah. Bidang muamalah atau diistilah dengan hukum ekonomi syariah terbagi menjadi beberapa. Seluruh bidang hukum ekonomi syariah tersebut berdasar prinsip syariah yang mengatur tata niaga, dagang, dan tata kelolanya, termasuk mengenai siapa subjek hukum dalam seluruh kegiatan tersebut yang sesuai dengan prinsip syariah. Semuanya didasarkan pada al-aqd atau kontrak. Norma-norma yang bersumber dari hukum Islam di bidang kontrak atau perikatan ini telah lama dipraktikkan dalam masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari pengamalan ajaran Islam. Namun akibat dari politik jajahan Belanda, norma-norma hukum perikatan Islam ini memudar dan tidak lagi berfungsi dalam praktek formalitas hukum di masyarakat. Selanjutnya yaitu lembaga-lembaga keuangan syariah. Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan dengan adanya undang-undang baru tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, kedudukan hukum perjanjian syariah atau akad sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama sebagai amandemen terhadap Undang-Undang Peradilan Agama yang lama membawa implikasi baru dalam sejarah hukum ekonomi di Indonesia. Selama ini, wewenang untuk menangani perselisihan atau sengketa dalam bidang ekonomi syariah
diselesaikan di pengadilan negeri yang notabene belum bisa dianggap sebagai hukum syariah. Ketidakjelasan dan kekosongan hukum positif dalam transaksi bisnis syariah menjadi hilang dengan rekomendasi yang diberikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kepada Lembaga Peradilan Agama untuk menyelesaikan kasus sengketa dalam ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lain sebagainya. Ini artinya jangkauan kewenangan mengadili lingkungan peradilan agama dalam bidang ekonomi syariah sudah meliputi keseluruhan bidang ekonomi syariah. Sekalipun demikian, menurut Cik Basir, bahwa jenis-jenis ekonomi syariah dalam yang tersebut di atas hanya antara lain, yang berarti tidak tertutup kemungkinan adanya kasus-kasus dalam bentuk lain di bidang tersebut selain yang disebutkan tersebut. Selanjutnya, Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah. Adanya undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi syariah menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah mulai memberi tempat dan ruang pada ekonomi syariah. Dengan undang-undang tersebut, maka kekosongan hukum dalam bidang ekonomi syariah dapat teratasi, sekalipun belum secara maksimal. Ke depan diharapkan dalam revisi terhadap perundang-undangan yang sudah ada menyangkut bidang ekonomi secara umum, sehingga melahirkan dual economic system sebagai payung hukum dalam rangka merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam ekonomi Indonesia. Ekonomi syariah sebagai bagian dari aspek ajaran Islam, penerapannya tidak bisa dilepaskan dari kerangka sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Gagasan demokrasi ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila, yang menurut Ubierto mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut. Pertama, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial, dan yang paling penting adalah moral. Kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial. Ketiga, perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia yang berarti nasionalisme, menjiwai kebijakan ekonomi. Keempat, sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral atau nasional dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Sekian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.